Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wad dunya wal akhirah wa la hadra jami' malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hadra jami' awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin wa sallallahu alaihi mu'allif hadzal kitab al-imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usul min furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Qala jaa fil khabari, berhenti ya. Jaa fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maktubun ala saqil arshi ana muti'un man ata'ani wa muhibbun man ahabbani wa mujibun man da'ani wa ghafirun liman istaghfarani. فينبغي للعاقل أن يطيع الله بالخوف والإخلاص في طاعته والرضا بقضائه والصبر على بلائه والشكر، ini baknya dihilangin, والشكر على نعمائه wal qana'ata bi'ata'ihi. Yaqulu Allah Ta'ala fil haditsil qudsi man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yaqna' bi'ata'i falyatlub rabban siwa'i. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى إني لا أجد للطاعة لذة، فقال له لعلك نظرت في وجه من لا يخاف الله. العبودية أن تترك الأشياء كلها لله. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita masih melanjutkan kajian dalam kitab Mukasyfatul Qulub, bab tentang al-ghaflah. Jaa fil khabari anin nabi, telah datang pada khabar
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dia bersabda, maktubun ala saqil arsy, telah tertulis ala saqil arsy, atas bagian arsy. Saqin itu arti aslinya kaki, betis, jadi bagian arsy. Ana muti'un man ata'ani, aku akan menuruti siapa orang yang taat kepadaku. Wa muhibbun man ahabbani, dan aku akan mencintai orang yang mencintaiku. Wa mujibun man da'ani, dan aku akan menjadi yang mengabulkan man da'ani, siapa yang berdoa kepadaku. Wa ghafirun liman istaghfarani, dan aku akan mengampuni bagi orang yang mau mohon ampun kepadaku. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa di arsy, di bagian arsy itu ada sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menjanjikan dia akan menuruti semua permintaan hambanya selama dia taat kepada Allah. Jadi kalau dia tidak taat, meminta, agak sulit dikabulkan karena banyak perbuatan dia yang sesungguhnya ingkar kepada perintah Allah. Jadi ini kita lagi diajarin dalam kitab ini, kalau ente pengen semua yang ente tak pengenin diturutin oleh Allah, maka taatilah aku, kata Allah. Wa muhibbun man ahabbani, dan aku mencintai siapa orang yang mencintai aku. Yaitu selalu ada hukum kausalitas, ada sebab ada akibat. Dari lantaran dari sebab engkau mencintai Allah, Allah mencintaimu. Bentuk mencintai Allah itu berbeda-beda, caranya juga berbeda-beda. Itulah yang disebut kemudian kenapa thariqat banyak. Ada thariqat Naqsabandiyah, Qadiriyah. Sebenarnya itu cara untuk mencuri dalam tanda kutip perhatian dari Allah, dengan lafaz-lafaz yang berbeda dan tekanan-tekanan bacaan yang berbeda. Karena ini semuanya dihasilkan dari perjalanan spiritual seseorang, sehingga dia ceritakan, dia tuangkan dalam bentuk thariqah yang diikuti oleh murid-muridnya. Jadi mereka menemukan kenyamanan, kemudian mereka ajarkan ke murid-muridnya, begini loh jalan ketemu Allah, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan dalam cara menempuh tujuannya, itu bisa ketemu dengan Allah dalam bentuk dia mencintai dan dicintai oleh Allah. Wa mujibun man da'ani, dan dia akan dikabul, Allah mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadanya. Jadi intinya adalah sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah bila berkaitan dengan syarat-syaratnya. Kayak kemarin pas kajian tentang Risalatul Qusyariyah diceritain bahwa ada seorang lelaki yang dia berdoa, dia sampai tadarru dia berdoa. Nabi Musa lewat, kesian melihat itu lelaki. Dia ngomong kepada Allah, Ilahi law kanat hajatuhu baina yadayya faqadaituha, aku akan berikan kepadanya. Kalau itu permintaan anak laki-laki yang sedang berdoa, seorang pemuda laki-laki sedang berdoa, aku punya, aku berikan kepadanya. Kemudian Allah menegur Musa alaihissalam, fa'auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ana arhamu bihi minka, aku lebih sayang kepada pemuda itu daripada engkau. Bukannya Allah nggak kabulin, tetapi kemudian Allah informasikan itu orang berdoa, walahu ghanamun wa fi qalbihi, dan dia punya seekor kambing
dan di dalam hatinya ia tadzakkaru an ghanamihi, dia mikirin itu kambingnya. Jadi pada saat dia berdoa, hatinya kemana-mana. Dia punya seekor kambing yang dia pada saat berdoa dia ikut masuk ke dalam hatinya, sehingga kata Allah, bagaimana aku akan mengabulkan doanya sementara di hatinya ada selain aku. Pada saat dia sedang berdoa meminta kepadaku, kemudian dia ada di dalam hatinya pikiran tentang seekor kambing. Kok bisa menyandingkan Allah dengan seekor kambing di dalam hatinya? Pada saat itu harusnya dia fokus kepada Allah. Inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa ternyata kita tidak menyembah berhala-berhala seperti Ibrahim bercerita tentang pengikutnya yang menyembah berhala, tetapi berhala-berhala yang ada pada diri kita adalah duniawi, bersifat duniawi. Dia nggak berbentuk tuh, Lata Uzzanya nggak berbentuk, tapi boleh jadi nih berhalanya adalah rapat dengan bos, berhalanya adalah dagangan, pekerjaan. Padahal waktu Allah udah datang, Allah memanggil. Berapa banyak orang yang mengabaikan waktu sholatnya. Saya cukup miris kemarin hadir di satu pesta pernikahan resepsi. Itu begitu ngadain acara jam 5 sampai maghrib sampai malam terus. Itu yang sholat tuh yang ikut dengan saya cuma ada mungkin 6-7 orang dari sekian banyak orang yang ada di resepsi itu. Dan yang lebih mirisnya lagi, itu gedong yang begitu mewah di Tamrin 9 di Sudirman tuh, itu tempat ibadahnya ditaruh di lantai 7 dengan tempat yang tidak layak. Kita lihat sampai sambil jalan tuh ada seorang jamaah perempuan ngomong, kok pada malu ya jadi orang Islam, kenapa dia nggak siapin satu ruangan yang tertutup yang ada AC-nya, yang di situ dia sediain buat orang sholat. Padahal kalau dia tahu menyiapkan orang sholat, tempat orang sholat ruku dan sujudnya dia akan ngedapetin. Tapi kenapa kemudian ini diabaikan dari ratusan orang yang datang di tempat itu, yang sholat cuma sedikit? Ini menjadi bukti nih, pada saat itu orang lebih mementingkan urusan dunianya. Kita nggak bisa bekutik kalau murid kita semuanya sih kita tabok-tabokin pakai sorban gitu. Sholat ini masalahnya udah tua bangka. Ini menjadi bagian pelajaran buat kita bahwa ternyata kadang-kadang atau mungkin kelewat sering urusan dunia yang kita kagak bisa kalahin, padahal ada sesuatu yang penting. Dan Allah udah bilang dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hambaku, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hambaku, kepada semua manusia, anni, bahwa sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, yaitu yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Tapi ingetin juga, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan beritahukan juga kepada mereka, kepada manusia, bahwasanya siksaan aku, dia adalah siksaan yang teramat pedih. Jadi Allah di satu sisi menginformasikan bahwa dia maha mengasihi, maha mengampuni dan menyayangi, dan di sisi lain Allah mempunyai janji atau ancaman siksa yang teramat pedih. Wa ghafirun liman istaghfarani, dan dia Allah maha mengampuni bagi orang yang mau memohon ampunan. Semuanya selagi dia belum ada di tenggorokan itu nafas masih diampunin. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan udah nggak diterima tuh, ini dia pertaubatannya. Fayambaghi lil aqili, maka seyogianya bagi orang yang berakal, ayyuti Allah bil khaufi,
agar dia mentaati Allah dengan rasa takut. Wal ikhlasi, ini salah tadi saya. Wal ikhlasi, dia maktufnya ke apa? Bil khaufi wal ikhlasi. Wal ikhlasi fi ta'atihi, dan dia ikhlas dengan berbuat ketaatan kepadanya. Jadi ada orang yang berbuat taat tapi dia tidak dalam keikhlasan. Orang yang dia dalam keterpaksaan karena ada sesuatu yang Allah ceritakan, yura'unan nas alladzina hum an salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una, ngarah dilihat bukan karena keikhlasannya, padahal dia salat, dia disebut sebagai orang yang cilaka kata Allah. Fawailul di situ bahkan dia udah dijamin akan masuk neraka wail. Cilaka dia tuh. Salatnya karena mengarah, pengen dilihat oleh orang lain. Waridha biqadaihi, dan dia ridho dengan ketentuannya, keputusannya. Banyak orang yang secara verbal bahkan terang-terangan mengindikasikan ketidakridhoan. Kenapa sih kita mulu yang hidupnya begini? Orang-orang bisa serang, itu bentuk indikasi. Secara verbal langsung dia nggak ridho. Padahal apa yang Allah berikan karunia kepada kita kelewat banyak, dapat musibah sedikit. Emang ini pelajaran berat nih, nggak semua orang bisa. Tetapi kita kudu belajar bahwa terhadap ketentuan Allah kita harus ridho. Wasabri ala balaihi, dan sabar atas ujiannya. Ini berarti benar nih, bisa wabisyukri, bisa wasyukri. Wabisyukri ala na'maihi, dan dia harus bersyukur atas nikmatnya. Na'maihi, kalau ketemu jamaknya an'umin, kalau nikmatun jamaknya ni'amun. Na'maihi, atas nikmatnya. Wal qanaati bi'itahi, dan dia harus qanaah dengan semua yang telah Allah berikan kepadanya. Al-qana'atu kanzun la yafna, puas dengan apa yang Allah berikan. Dia dikasih duit sehari, dikasih rezeki sehari 100.000 sama suaminya, dikasih uang belanja, dia ikhlas. Atau dapat rezeki pada saat dia menjadi orang yang bekerja dengan niat ibadah, berapapun dari Allah dia ikhlas, dia terima, dia qanaah, dia puas. Makanya saya pernah dengar, bahkan banyak ada seorang yang ceramah bayarannya kurang terus komplain ke panitia. Ada tuh gitu tuh. Padahal dia mubaligh. Kok bisa ya? Justru orang yang harus mencontohkan sifat qanaah, dia bertentangan dengan sifat itu. Yang harusnya dia harus berpikir tidak ada yang terjadi tidak kecuali dengan ketentuan dari Allah. Sampai sesuatu yang akan masuk ke dalam mulut kita udah ditentuin sama Allah. Maka al-qanaah itu harus kita miliki supaya akan ada hadir rasa syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku kesehatan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku rizki. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku anak. Semuanya harus disyukuri dan dia harus berterima kasih kepada Allah. Karena al-qanaah itu adalah harta yang tidak akan pernah hilang. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala fil haditsil qudsi, dalam hadits qudsi, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, walam yusbir ala balai, dan dia tidak sabar atas ujian dariku, walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmat dariku. Bersyukur ini bukan cuma diucapin doang, bukan dengan qauliyah doang, harus dengan perbuatan. Sehat, dikasih sehat sama Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku kesehatan. Pakai dong buat sholat, pakai dong buat ibadah. Bangun dong di waktu malam,
Jangan kebangetan pules tidur. Walaupun cuma 2 rakaat bangun, emangnya ente nggak kasihan sama badan? Emangnya ente kagak mikirin bakalan nanti ada sesuatu yang besar yang terjadi? Anin naba'il azim. Emangnya nggak bakalan terjadi pada saat nanti di dalam kubur dibangkitin? Terus pada saat kita akan dihisab amalan apa yang akan kita bawa, jangan diturutin terus itu mata. Emangnya kagak puas dari kecil tidur melulu, sekarang udah tua masa masih mau tidur melulu diturutin terus? Saya suka ngingetin diri saya begitu, Pak. Resep gitu yang saya rasakan, iya. Emang kemarin-kemarin tidur belum puas apa? Walaupun cuman bangun dari jam 4 kan lumayan tuh, sampai menjelang subuh 4:30, setengah jam kita sholat, walaupun cuma 2 rakaat, 4 rakaat, adwamuha wa in qalla. Yang penting istiqomahnya, walaupun sedikit, saban malam dia bangun. Jangan kalau giliran lagi ada urusan doang dia bangun. Urusan yang akan kita hadapi sesuatu yang besar. Kata Nabi, kalau ente tahu dengan apa yang akan terjadi, ente bakalan sedikit ketawa, bakalan banyak menangis. Sampai kata Nabi, kalau itu diperdengarkan suara orang-orang yang disiksa di dalam kubur, itu kambing kagak ada dagingnya, saking ketakutan. Cuman masalahnya nggak semua orang dengar. Masalahnya pelajaran-pelajaran dari Allah tidak banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran begitu detail tentang kaum Samud, tentang kaum Ad. Taruh dah itu dia nggak terlalu yakin karena dia nggak lihat langsung. Lihat tuh yang di tsunami, yang di Aceh. Lihat tuh sampai sekarang di Sidoarjo itu lumpur kagak keluar, kagak berhenti. Berapa kecamatan tuh ditelan sama lumpur. Siapa yang bisa nyetop? Yang bisa berhentiin siapa? Itu semua orang pinter udah turun, sampai klinik juga turun. Nggak berhenti. Itu kan pelajaran bahwa pada waktunya akan Allah ratakan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada saat itu diganti tanah, bumi yang bukan bumi, was samawat dan langit-langit, wa barazu lillahil wahidil qahar. Semuanya digiring datang kepada Allah yang maha gagah. Watarul mujrimina, apa terusnya? Watarul mujrimina yauma idzin muqarranim fil asfad. Pada hari itu engkau lihat orang-orang yang berdosa, dia punya wajah, dia akan menjadi orang yang tertunduk, dia akan menjadi orang yang menyesal. Yang lebih ngeri lagi ayat terusannya, sarabiluhum min qatiran. Pakaian baju mereka dari ter yang nempel. Wa taghsha wujuhahumun nar. Dia punya muka diliputin sama api. Na'udzubillah, salimna ya Rabb. Pelajaran-pelajaran yang Allah ajarkan sekarang dengan kejadian-kejadian di sekitar kita, kudunya kita bisa ngambil hikmahnya. Karena pada waktunya nanti semua mata akan terbelalak. Masya Allah. Kalau kita ngingetin begitu tuh Pak tuh, lagi pada saat ibadah, makanya saya mikir kenapa kayak Ali bin Zainal Abidin bin Ali itu pada saat sholat dia punya rumah kebakaran, dia kagak dengar ada orang teriak karena dia sedang khusyuk fokus dengan ibadahnya. Ya Allah, salimna ya Rabbana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Walam yaqna bi'ata'i, dan dia tidak merasa puas dengan pemberianku. Falyatlub rabban siwa'i, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Allah marah betul kalau ada orang yang nggak bersyukur, dia punya badan sehat, dia nggak pakai buat ibadah, Allah marah betul.
Kalau Allah kasih rezeki, dia nggak berbagi kepada orang miskin, dia nggak mau beramal buat bekal dia di akhirat, Allah marah betul. Kata Allah, falyatlub rabban siwai, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Allah nggak mau dijadiin Tuhannya. Kalau ada orang yang dikasih kenikmatan, dia nggak mau berterima kasih. Kalau ada orang yang dikasih pemberian atau ketentuan Allah, dia tidak terima, nggak ridho, cari dah Tuhan lain. Ini kan menunjukkan marah. Sama seperti seorang ayah yang kalau udah marah betul, dia ngusir, lu cari bapak lain kalau emang masih kagak mau nurutin. Atau ketika diusir oleh Allah, mau kemana obatnya dicari. Yang punya langit, yang punya bumi marah Bu. Makanya pelajaran ridho. Iya deh, diginiin sama yang tuaan, diomongin sama tetangga, terima, Allah udah atur sampai ke kuping kita. Jangan deh, ada dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri, dan telah bertanya seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, inni la ajidu li ta'ati lazzatan, sesungguhnya aku tidak mendapatkan untuk ketaatanku kenikmatan. Taatnya dia tapi enggak berasa nikmat. Faqala lahu, kemudian Hasan al-Basri menjawab kepadanya, la'allaka nazarta fi wajhi man la yakhafullaha. Boleh jadi sebabnya adalah nazarta fi wajhi man la yakhafullaha, engkau memandang kepada wajah orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi ngelihat wajah orang brengsek itu akan menghilangkan kelezatan kita pada saat melakukan ketaatan. Ngelihatnya doang tuh, apalagi bergaulnya. Kata Imam Hasan al-Basri, melihat muka pendosa itu akan mengganggu ibadah kita. Kelezatan dalam kenikmatan dalam ketaatannya nggak dapat. Makanya disuruh pilih teman yang benar. Jangan teman yang kemudian kita tahu dia ama sholat kagak demen, ama ngaji nggak demen. Jangan kata ente bergaul, ngelihat mukanya jadi bikin sial. Ya iya, muka orang durhaka kepada Allah, muka orang nggak tahu terima kasih, muka orang yang nggak tahu berbalas kebaikan yang Allah berikan, dia tidak balas dengan ketaatannya. Sama seperti kita ngelihat ada seorang anak yang durhaka, empet kita ngelihatnya, emak bapaknya disakitin, padahal emak bapaknya yang ngongkosin, emak bapaknya yang memenuhin semua urusannya. Tuh ngelihat mukanya jadi bikin masalah dalam ibadah kita.
Al-ubudiyatu an tatrukal asya'a kullaha lillah. Beribadah itu adalah hendaknya engkau meninggalkan segala sesuatu semuanya lillah, untuk Allah, karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita nggak main-main lempengan buat ibadah ketaatan. Kita nggak mau direcokin sama orang-orang yang termasuk misalkan kita tahu ada orang pendengki, tukang gibah. Jangan beri ruang untuk dekat sama mereka. Sekedar kenal aja, karena efeknya bahaya. Tuh orang nyeret-nyeret kita ke neraka kalau kita kebawa sama dia. Makanya harus bergaul dengan orang-orang soleh. Karena kalau bergaul dengan orang soleh, ketika kita ngelihat dia, ngobrol dengan dia, yang ada ghirah untuk melakukan ibadah. Tapi coba dah berteman sama orang yang brengsek, nggak tahu ibadah, yang ada cuman poya-poya. Besok nih liburan panjang, hari Jumat misalkan libur panjang nih, saat Jumat Sabtu long weekend, yang ada di otaknya jalan-jalan doang. Tapi kalau misalnya berteman sama orang soleh long weekend, oh iya berhubung kita libur, malamnya yuk kita itikaf, malamnya yuk kita banyakin ngaji, kita sholat malam. Lah itu teman orang soleh. Tapi kalau teman orang otaknya cuman adanya cuman poya-poya doang. Jadi tidak terlalu bangga orang yang kemudian dia berlibur, padahal waktunya nanti dia akan menjerit menangis karena terlalu sedikit amal yang dia bawa. Wa qala rajulun li Abi Yazid, dan telah bertanya seorang lelaki kepada Abi Yazid rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, inni la ajidu li ta'ati ladzatan, sesungguhnya aku tidak mendapatkan pada taatku kenikmatan. Sama nih, cuman nanyanya ke Abi Yazid. Faqala, maka Abi Yazid menjawab, li annaka ta'budu ta'ata, karena sesungguhnya engkau menyembah ketaatan. Wala ta'budullaha, tetapi engkau tidak dan engkau tidak menyembah Allah. U'budillaha, sembahlah Allah, hatta tajida li ta'ati ladzatan, supaya engkau sampai engkau mendapatkan dalam ketaatanmu itu kenikmatan. Jadi ada orang yang menyembah ketaatan, pengennya mengarah taat, bukan karena pengen menyembah Allah. Ya, ini yang disebut bukan karena Allah, niatnya pengen supaya naik jabatan, niatnya supaya pengen punya kedudukan, supaya, jadi itu yang menjadi prioritas. Pada saat dia beribadah, sembah Allah dulu, setelah itu engkau berdoa, meminta-mintalah, tapi jangan jadikan itu doamu sebagai tujuan dalam ibadahmu. Tujuan ibadah kita adalah Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan hidup kita. Wa hukiya anna rajulan, dan telah diceritakan bahwasanya seorang lelaki dakhala fis salati, dia masuk pada salat, artinya mendirikan salat. Falamma intaha ila qaulihi, maka ketika dia telah selesai pada firman-Nya Allah, iyyaka na'budu, pada saat baca suratul Fatihah, khatara bibalihi, telah terlintas di dalam benaknya, annahu abidun lillah, sesungguhnya dia beribadah hanya untuk Allah, fil haqiqah, dengan sebenarnya. Fanudiya fisirri, maka diseru dari fisirri, dalam ada suara lembut gitu, suara halus, kadzabta, engkau telah bohong, innama ta'budul khalqa fataba, sesungguhnya engkau telah menyembah makhluk, maka kemudian dia bertaubat. Wa'tazalan nasa, dan kemudian dia menghindar dari manusia. Tsumma syara'a fis salati, kemudian dia melakukan salat. Falamman taha ila qaulihi, maka tatkala dia selesai pada bacaan iyyaka na'budu, nudiya kadzabta, diseru lagi engkau telah bohong. Innama ta'budu malaka, sesungguhnya engkau menyembah hartamu. Fatasaddaqa bimalihi kullihi, maka dia bersedekah dengan hartanya semuanya. Tsumma syara'a fis sholati, kemudian dia melakukan salat lagi. Falamma intaha ila qaulihi, maka tatkala telah selesai pada ucapannya iyyaka na'budu, nudiya kadzabta, dia diseru engkau telah bohong. Innama ta'budu siyabaka, engkau telah menyembah pakaianmu. Fatasaddaqa biha, maka dia bersedekah dengannya itu, dengan pakaian itu. Illa ma la budda lahu,
kecuali yang hanya ada pada dirinya, minhu, jadi pakaian yang dia pakai. Tsumma syara'a fiha, kemudian dia melaksanakan syariat padanya, artinya melaksanakan salat. Falamma intaha ila qawlihi, maka tatkala dia telah selesai pada bacanya iyyaka na'budu, nudiya, maka diseru al-ana sadaqta innama ta'budu rabbaka, sekarang engkau udah benar bahwa sesungguhnya engkau telah menyembah Tuhanmu. Artinya salat itu memang sesuatu yang berat untuk mencapai yang sesungguhnya. Makanya kalau di Al-Quran udah diingetin sama Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, karena itu perkara besar yang hanya terjadi buat orang-orang yang khusyuk. Nyampe pada level khusyuknya ini yang perlu banyak kita latihan. Di antaranya pada saat salat kita tinggalin tuh urusan dunia. Di antaranya pada saat salat kita hadirkan seperti yang terjadi dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau dia dengar azan, dia punya muka pucat seketika. Dia punya pada saat berwudu dia nangis, wudunya aja udah nangis. Wudu air netes. Ini dari Allah. Sampai ini tangan bisa nanggapin ini air karena ketentuan Allah. Wudunya nangis. Makanya kalau ikut pelatihan sholat khusyuk tuh dulu lagi rame yang namanya Abu Sangkang, sampai ke level itu tuh. Karena diajarin bagaimana dia mempersiapkan diri ketika menyongsong pertemuannya dengan Allah pada saat sholat. Wudunya nangis, sholatnya nangis. Abu Bakar setiap sholat nangis di masa Rasulullah, dan Rasul membenarkan. Jadi kalau tidak nangis, maka sesungguhnya ada sesuatu yang menutupi hati kita. Harus dilatih tuh. Jangan giliran urusan dunia gampang banget nangis. Urusan anak, ngelihat anak susah sedikit kita nangis. Urusan ente di hadapan Allah, ente kagak nangis. Air matanya cuma air mata dunia. Enggaknya seru juga kali ya kalau habis ngaji sholat isya imamnya nangis, semuanya jamaah nangis gitu. Seru juga. Maunya dikasih cabai dulu kali atau bawang gitu biar udah nangis semua. Tapi memang perlu dilatih. Hanya baca suratnya surat-surat adab baru berasa cepet tuh ke bawah. Harus kita tahu artinya. Kalau mau dia kan nyamber tuh. Kalau di Mekah itu kalau Ramadan bagian juz-juz akhir itu nangis, imamnya nangis seg-segan. Apalagi kalau udah doa khatmul Quran, nangis semuanya. Yang kagak ngerti juga ngikut nangis. Karena itu penyakit menular tuh, kiri kanan nangis, jadi ikut nangis. Atmosfernya terbangun. Maka apa yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, harusnya kita merasakan kenikmatannya. Jangan orang cuma sholat kayak capung cebok. Emang rada berat ini sholat. Bagaimana dia bisa menghadirkan Allah? Mengapa kemudian kalau ada makanan yang di sini di mulut kesisa, jangan ente buang ke depan, ente ke kiri, karena sesungguhnya ente sedang berhadapan dengan Allah. Kalau mau beludah ke kiri, nggak boleh ke depan. Sesungguhnya itu bermuatan pesan ente sedang berhadapan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini memotivasi diri kita untuk semangat beribadah, karena alasan Allah menciptakan kita buat beribadah. Itu kata Allah begitu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alasannya buat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya man yara wa la yura wa fadluhu 'ammal alam. Yassir lana umurana. Yassir lana umurana. Yassir lana umurana bijahi sahibil Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.